Ya pemirsa, terima kasih Anda tetap bersama kami dalam Soal Rakyat, masih membahas mengenai uji patut eksistensi PAUD. Tadi kita sudah berbicara banyak dengan Bunda Pratiwi mengenai bagaimana sebenarnya hingga saat ini kondisi di PAUD beliau. Dan kalau kita berbicara mengenai alokasi dana, mungkin kalau misalnya di PAUD-nya Bunda Pratiwi tadi masih ada alokasi dana 25.000 seperti itu ya. Kalau SPP. PAUD yang bawah ini berapa SPP-nya Bunda? 5.000 begitu ya. Nah, ini sebenarnya ada perbedaan SPP kemudian yang ditarik oleh beberapa PAUD. Dan kalau dari dana dari pemerintah tadi juga Mas Adis juga sempat menjabarkan beberapa. Kira-kira untuk kenaikan alokasi APBD yang akan diberikan oleh pemerintah kota, ini setiap tahunnya akan naik berapa persen, Mas Adis? Untuk PAUD ini kalau kita mengandalkan naik-naik seperti tahun-tahun kemarin, nanti tahun naiknya dari 50 jadi 100.000 jadi 150, begitu saja. Itu kan istilahnya uang transport saja itu untuk bunda-bunda PAUD. Nah, yang diharapkan dari bunda-bunda PAUD ini sebenarnya ada semacam peningkatan yang cukup signifikan, katakan begitu. Artinya apa? Selain juga peningkatan untuk pendidik ini, juga ada peningkatan fasilitas. Kalau fasilitasnya meningkat seperti tadi Bunda Tiwi itu, otomatis mereka bisa menarik lebih tinggi sedikit. Nah, lebih tinggi sedikit. Orang itu kan akan senang membayar sesuatu, tapi yang diterima juga memuaskan. Memuaskan, ada hasilnya. Orang kan akan menggerutu bayar 25.000, ternyata pelayanannya juga kurang bagus. Nah, itu yang harus ditingkatkan oleh pemerintah kota kita ini untuk hal. Jadi pertama PPT perhatikan dulu fasilitas tempat, kemudian APE-nya dan lain-lain. Ini kan banyak sekali dana-dana hibah, bukan hanya dari Dewan, tetapi juga dari pemerintah kota. Kalau itu bisa dikoordinir dengan, selama ini kan tidak dikoordinir, Mbak. Ya, nanti ikut dari Dewan ini. Kadang-kadang bervariasi mereka minta itu. Kalau pas minta di atas 30 juta, 40 juta, ya alhamdulillah. Tapi ada juga yang mintanya cuma 3 juta. 2,5 juta, 5 juta lah. Itu untuk beli apa? Paling untuk beli tangga-tanggaan aja enggak cukup kan satu. Nah, oleh karena itu memang saya harapkan untuk APBD ke depan khusus PAUD ini juga lebih diberdayakan dan ditingkatkan. Itu untuk anggaran pendidiknya, kemudian fasilitasnya. Nah, yang jadi masalah juga itu tadi adalah masalah tentang guru-gurunya ini, ya kan. Jadi betul-betul kalau perlu dibuatkan kontrak lah dia SK. Sistem dia kontrak begitu ya. Tidak boleh lari dia selama 2 tahun gitu kan. Jadi 2 tahun dia kontrak di situ dengan gaji sekian. Nah, ini memang saya bilang tadi ada orang yang betul-betul ingin mengabdi, ya kan. Nah, ada orang mengabdi, tapi ada orang yang juga menjadikan batu loncatan seperti itu. Dia bilang begini, hari gini bayar sakmono kan, kan repot jadinya. Kalau ada yang begitu, jadi mereka ya tidak bisa disalahkan, cari batu loncatan tempat lain, cari batu loncatan ke tempat lain gitu loh. Jadi memang itu salah satu. Kemudian yang saya punya pemikiran seperti ini juga. Nah, khusus PAUD ini mungkin lebih berkonsentrasi PPT apa namanya atau PAUD lebih dikonsentrasikan kepada pendidikan informal setara dengan kelompok bermain. Jadi jangan lebih itu kalau disetarakan dengan TK atau di atasnya itu kan nanti kurikulumnya kan agak susah karena TK sekarang ini anak-anaknya juga paling tidak TKB itu yang kalau dulu kita nol besar itu sudah harus bisa membaca, harus sudah sehingga bisa. Tenaga pendidiknya gitu. juga Pendidiknya juga harus betul-betul S1 dan gitu dan mungkin harus sertifikasi seperti itu. Jadi memang kalau kita mau konsen kepada PPT Bunda PAUD ya kita setarakan dia dengan kelompok bermain 2-4 tahun tersebut. Jadi enak kita konsennya untuk mengenai dana terhadap bundanya, dana terhadap fasilitasnya, anggaran dana, anggaran fasilitas, anggaran AP dan lain-lain, itu konsentrasinya nyaman. Jadi tidak terganggu. Ini nanti waduh ini kalau setara dengan TK bagaimana itu repot, mindsetnya sudah beda. Tapi kalau penyetaraan mutu sendiri antar beberapa PAUD ini sebenarnya masih jadi kesulitan atau tidak sih Mas Adis? Saya rasa sekarang tidak, ini sudah setara kok ini. Karena mereka punya SK itu tadi yang dikeluarkan itu kan. Ini mereka tidak bisa mendidik ya toh? Belum ya? Belum. Bagaimana bisa Bunda? Bisa saya. Lah, Bundanya rebutan. Monggo Bunda, singkat saja. Ya, saya dari Bunda Ernest dari Kelurahan Putrajaya, Kecamatan Sawahan.
Untuk peningkatan mutu Bunda PAUD itu masih mungkin 50%, jadi belum semuanya. Jadi untuk kondisi mutu PAUD pun, untuk kondisi sarana dan prasarana itu, tempat itu juga sangat memprihatinkan. Jadi harapan kami dari Bunda PAUD agar sering diadakan pelatihan-pelatihan, karena kita adalah Bunda PAUD mendidik anak usia dini supaya anak berkarakter. Salah kita mendidik itu nanti menjadi beban untuk selamanya. Baik, meskipun ini hanya arena bermain, tapi terlihat sekali ya bagaimana kemudian mutu pendidik. Iya, sesuai standar pendidikan. Di sini untuk standar pendidikan untuk S1 PG4. Oh, pesan Pak Adis untuk bunda-bunda PAUD yang sudah mendapatkan NUPTK, itu kami kan ingin setara dengan guru TK. Kami mendapatkan NUPTK yang sekarang untuk standar PAUD pendidik adalah S1 PG PAUD. Untuk pengasuh itu SMA ataupun D3. Kami ingin ada pelatihan-pelatihan agar yang sudah mendapatkan NUPTK yang sekolah di 1 PG PAUD ini mendapatkan beasiswa Pak Adis, karena kita masih mandiri. Oke. Yang kedua, sering diadakan pelatihan. Untuk mendapatkan NUPTK kan harus ada kriteria, kita harus ada pelatihan dasar, terampil dan mahir. Tetapi untuk mendapatkan pelatihan ini untuk sekarang ini kita dikenakan biaya. Berapa? Kami ingin itu gratis. Baik. Dan untuk transport. Baik. Kita bagi waktu dengan Bunda yang ada di depan. Silakan. Singkat saja. Saya Bunda. Bu Reni dari PPT Wijaya Kusuma, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng. Di sini ada permasalahan di kelurahan kami, Pak. Dengan giginya bunda-bunda sudah babat alas setengah mati. Tapi begitu pergantian RW, bunda-bundanya ini dibubarkan semua. Digeser semua dengan RW-nya, digantikan oleh bunda-bunda yang baru. Seperti apa kita ini? Jadi pergantian RW ini juga menentukan. Biasanya sering terjadi seperti itu, Mbak. Begitu pergantian RW, bunda PAUD-nya yang lama tuh dibuang semua, digantikan oleh bunda-bunda yang baru, yang kebetulan mereka sendiri juga belum pernah ikut pelatihan. Sehingga nasib bunda-bunda yang lama ini bagaimana? Ya, Bunda? kemauan RW-nya seperti itu, terus kita mau bilang apa? Baik. Jadi, walaupun kita punya SK loh, Mbak. Baik. Jadi kondisinya memang saat ini seperti itu Mas Adis. Jadi nurut sama RW-nya Mas Adis. Ya. Jadi ternyata tidak hanya bagaimana kemudian survive dari para bunda ini, tapi juga manut sama mereka yang di atas ini. Maka inilah perjuangannya luar biasa kan jadinya, sampai RW kalau enggak cocok diganti harus manut. Kalau enggak manut nanti disuruh keluar dari situ, ditutup, enggak boleh belajar di situ. Nah, ini kan juga masalah lagi gitu kan. Jadi memang hal-hal seperti inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah kota. Ini biar ini kan pemerintah kota juga bisa mendengar kita di sini. Jadi RW ini harus sudah dikunci. Jadi memang ya toh, itu harus dikunci. Ini kan untuk pendidikan anak-anak di sana, ya kan. Nah, memang harus ada, itu kan setor juga kan ke RW itu, kebersihan dan lain-lain. Kasih setor enggak? Belum tentu ada kontribusi loh, Pak. Pakai mikrofonnya Bunda. Kita harus setor kan enggak mungkin. RW sendiri itu belum tentu ada kontribusi ke kami-kami. Jadi begini maksud saya, kita ini harus profesional. Katakan begini, karena bangunan itu kan di balai RW. Itulah yang membuat RW-RW ini kan merasa dia yang memiliki, jadi berkuasa. Jadi sebenarnya efektif atau tidak sih dilakukan di balai RW? Sebenarnya efektif, cuman kadang-kadang kan ada juga orang-orang itu yang merasa kalau saya tak cocok sama ini saya ganti, saya harus yang ini, kan ada juga yang begitu. Sebenarnya ini kan tidak terjadi kalau RW-nya juga tidak terlalu arogansi begitu. Ini harus diikat, saya bilang kenapa harus diikat begitu? Dalam arti begini, jadi harus terdaftar resmi di pemerintah kota bahwa katakanlah PPT apa Breni? PPT Wijaya Kusuma ini di RW sini guru-gurunya ini.
Nah, ini kalau sudah terdaftar di Diknas, di pemerintah kota guru-guru ini, RW harus tidak bisa mengganti tanpa si izin Diknas. Nah, ini loh, ini terobosan ini kan harus dibuat begitu. Jadi tidak serta-merta nanti saya jadi RW, saya tidak cocok sama Bu Reni. Bu Reni ini ganti saja sama istri saya atau adik saya, kan begitu kan, jadi padahal tidak punya pengalaman. Nah, ini yang harus dikunci. Saya maksud saya dikunci itu adalah ini harus terdaftar, sudah tidak bisa apa-apa, ya kan. Nah, sekarang bagaimana mengatasi satu saat kalau dari RW ini daerah kekuasaan saya, ya kan, mau ndak anak-anak didik sekampung di sini? Ya kan, kalau umpamanya harus kita sewa, ya kita hitung-hitungan lagi uang sewa. Nah, tapi ini sudah kami kuasai. Pak RW cuma ruang kecil di sebelah sini, yang ini tempat saya. Nah, jadi kalau perlu kan dibuat seperti itu. Tetapi ini kan kita Surabaya biasanya kan kompak guyup. Semestinya kalau ada RW yang begitu ya di demo gitu Pak? Iya, di demo aja minta diganti. Baik, kan. Karena kita keterbatasan waktu Mas Adis, kita sudah cukup banyak sebenarnya membicarakan mengenai eksistensi PAUD ini, dan kita juga berharap kita bisa ngobrol lagi untuk melanjutkan permasalahan ini. Saya terima kasih Bunda PAUD, tepuk tangannya, semangatnya, terima kasih. Dan kalau misalnya kita berbicara mengenai eksistensi PAUD, sebenarnya juga ada beberapa pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini, tentunya pemerintah yang tentunya melihat bagaimana kemudian penyetaraan mutu dari penyelenggaraan PAUD, dan ini juga bisa menjadi pijakan utama sebenarnya bagi orang tua untuk anak cucunya kelak. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke rekan saya Dita dan juga Mugi. Saya Gloria Kristi pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Sampai jumpa. Seandainya aku di rumah itu, tentu tidak di gubuk ini. Andai kata aku di mobil itu, tentu tidak di bis ini. Andai kata, seandainya. Oh ya, andai kata aku jadi tirai